Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 61. Orang seperti Sakiman tentunya akan membawa pengawal ketika bepergian. Begitu Sakiman menutup panggilan, tak sampai 5 menit, dua pria tinggi besar yang mengenakan jas dan kacamata hitam berlari menghampiri Pas Sakiman. Kedua pengawal membantu Sakiman berdiri. Bawa dia, aku akan menyiksanya. Tangan Sakiman menunjuk ke arah Fernando, dia berbicara dengan nada dingin. Kedua pengawalnya berasal dari pasukan khusus dan dipekerjakan dengan gaji tinggi, mereka sangat terampil dan lebih dari cukup untuk menaklukkan Fernando. Saat ini, keributan di sini berhasil menarik banyak penonton. Saat kedua pengawal itu akan memukul, sebuah suara datang. Ada apa ini? Seorang pria parubaya dengan setelan dan kacamata Versace berjalan mendekat. Pria itu memiliki tinggi 1,75 meter, dengan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya yang memberikan kesan mewah. Teja Joso, wakil penanggung jawab dunia fantasi, ada di sini. Seseorang mengenali pria itu. Konon katanya, dia adalah senior di PT Nando Jaya. Setelah PT Nando Jaya menyuntikkan modal ke dunia fantasi, mereka menugaskan Teja Joso di sini sebagai wakil penanggung jawab dunia fantasi. Orang-orang mulai berdiskusi. Pak Presdir, ada perkelahian di sini. Seorang anggota staf berjalan ke arah Teja dan menjelaskan. Mata Teja terlihat tenang, dia melihat ke sekeliling. Sesaat kemudian, pupil matanya menyusut Teja memandang Fernando. Pak Fernando. Teja melangkah maju, berjalan ke arah Fernando dan berkata dengan suara rendah penuh hormat. Apakah Anda dalam masalah? Fernando tidak terkejut. Ini bukan masalah. Meskipun ada seorang wakil kepala muncul, Fernando tetap tidak akan bisa diselamatkan. Komariah mendengus. Wakil direktur bukan apa-apa di hadapan Sakiman. Fahmi juga berkata, Kak Sakiman, biarkan anak buahmu membawa anak ini pergi. Suara Nuraini, yang sedang terduduk di tanah, terdengar dingin dan tidak sabaran. Sakiman tercengang saat melihat Teja. Sakiman tidak mengenal Teja. Sakiman juga tidak tahu siapa itu wakil penanggung jawab dunia fantasi namun, pada lelang Gunung Awan Impian kemarin, seorang pria kaya misterius mengambil villa terbaik di kawasan Gunung Idaman Awan dengan harga setinggi langit, yaitu 156 miliar, dan Sakiman mengingat dengan benar pria kaya misterius yang menawar villa itu adalah pria yang sedang berdiri di hadapannya. Sakiman mengalihkan pandangan sambil menganalisis jumlahnya. 156 miliar, Sakiman mampu mengeluarkan uang sejumlah itu. Tapi dia tidak akan menggunakan uang itu untuk membeli villa. Karena menurutnya, itu tidak sama sekali sepadan dan tidak perlu. Jika seseorang dapat menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli villa, kekayaan bersih orang itu setidaknya mencapai puluhan triliun. Kekayaan bersih Sakiman sekitar 6 hingga 8 triliun. Dan anak muda ini dapat menawar villa dengan harga 156 miliar rupiah, dia jelas sangat luar biasa. Tapi gambaran sosoknya yang ada di hadapan Sakiman. Bagaimana bisa? Sakiman memandang Fernando lagi, hatinya bergejolak. Pria kaya misterius yang menawar villa di Gunung Awan Idaman ternyata adalah seorang anak muda, itu sebabnya pemuda tersebut begitu dihormati. Rasa hormat itu datang dari hati dan Sakiman bisa mengetahuinya hanya dengan sekali lihat. Sikap itu merupakan sikap menghormati atasan. Siapa sebenarnya bocah ini? Sakiman bingung, ada ketakutan samar dalam hatinya terhadap masalah yang mungkin terjadi. Tidak peduli apapun statusnya, orang kaya misterius seperti Teja saja dapat memperlakukannya dengan sangat hormat. Sakiman tidak boleh melakukan kesalahan kepada Fernando. Sakiman membuat keputusan dalam sekejap. Paman Sakiman,
lakukan apapun yang Paman ingin lakukan terhadap Fernando. Aku tidak kenal dia, kata Fahmi. Sakiman tidak memerhatikannya, sebaliknya, Sakiman mengulurkan tangan dan menarik Nuraini dari tanah untuk meninggalkan tempat ini. Nuraini terus merengek tidak puas. Kak Sakiman jangan pergi, beri pelajaran pada bocah tidak tahu diri ini. Para pengawal ada di sini, jangan takut. Perusahaanku ada masalah yang mendesak dan harus segera ditangani, jadi mari kita lupakan masalah ini, kata Sakiman. Lupakan. Tidak bisa. Nuraini menolak untuk pergi. Kak Sakiman, dia telah mengganggumu, bagaimana mungkin kamu bisa melepaskannya dengan begitu mudah? Bocah itu juga berkata supaya aku berlutut kepada istrinya yang jelek. Bukankah ini penghinaan bagiku? Kamu harus berpihak padaku. Plak. Begitu Nuraini selesai berbicara, terdengar suara tamparan. Bekas tamparan berwarna merah terasa panas dan menyakitkan di wajah Nuraini. Kak Sakiman, mengapa kamu memukulku? Nuraini menutupi wajahnya dan menatap Sakiman dengan rasa tidak percaya. Tamparan ini adalah tamparan dari Sakiman. Pada saat ini, Fernando juga memandang Sakiman dengan tatapan sinis. Seolah merasakan tatapan Fernando, tubuh Sakiman membeku, dia merasa bencana besar akan segera terjadi. Sakiman menggertakkan gigi dan mengulurkan tangannya untuk menekan kepala Nuraini keras-keras. Kamu, berlutut dan minta maaf sekarang. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Sakiman benar-benar membiarkan Nuraini berlutut dan meminta maaf. Apakah mataku salah lihat? Komariah mengusap matanya karena tidak percaya. Tidak mungkin. Fahmi juga terkejut dan menganga sampai rahangnya hampir lepas. Aku berlutut untuk meminta maaf. Tidak mungkin. Nuraini menolak. Tetapi Sakiman terlalu malas untuk berbicara omong kosong, Sakiman menamparnya sekali lagi. Plak, kamu merebut tempat duduk orang lain dan hampir mencelakakan mereka, apa salahnya jika aku memintamu untuk berlutut dan meminta maaf? Jika kamu tidak meminta maaf, aku akan terus menamparmu sampai kamu meminta maaf. Plak, setelah selesai berbicara, Sakiman menamparkan lagi. Wajah Nuraini merah dan bengkak, mukanya terasa sangat sakit dan dari sudut mulutnya keluar sedikit darah, Nuraini merasa giginya sudah tanggal. Nuraini sangat ketakutan. Sakiman tidak pernah marah padanya hingga seperti itu. Baiklah, aku minta maaf. Nuraini berlutut di tanah dengan tubuh gemetar, dia bersujud kepada Sarah. Maaf, tadi itu salahku. Tolong maafkan aku. Sarah terkejut, dia tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti itu. Sayang, Sarah menatap Fernando. Jika kamu tidak ingin memaafkannya, biarkan saja dia bersujud sampai kamu bersedia memaafkan. Fernando tersenyum tipis. Aku, memaafkanmu, jangan bersujud. Sarah berkata ragu-ragu. Sarah tidak tahan melihat darah yang muncul di dahi Nuraini. Dia sudah memaafkanmu, bersujudlah 2 kali lagi untuk menunjukkan rasa terima kasihmu. Sakiman berkata tanpa ekspresi. Terima kasih atas pengampunanmu. Nuraini membenturkan kepalanya lagi, suaranya terdengar gemetaran. Ketika Nuraini selesai bersujud, kedua pengawal itu segera membawa Nuraini untuk kabur bersama Sakiman. Fernando melirik Teja. Teja langsung mengerti, tanpa berkata apa-apa lagi, pria itu sedikit membungkukkan tubuh untuk memberi hormat, lalu segera mundur. Sayang, ayo kita lanjut bermain. Fernando meraih tangan kecil Sarah dan pergi untuk memainkan wahana lain. Ketika Fernando pergi, Komariah mencibir. Fernando sangat beruntung, Sakiman benar-benar membiarkannya pergi. Iya, Fahmi juga merasa bingung. Sakiman selalu berpikiran sempit dan bertindak tidak masuk akal. Aku benar-benar tidak menyangka dia memiliki sisi seperti itu, dia benar-benar menyuruh Nuraini meminta maaf dan berlutut. Iya, namanya juga orang kaya, kata Komariah. Orang kaya sangat sopan dan berpendidikan tinggi, jika kamu membuat kesalahan, kamu juga yang harus meminta maaf, benar bukan? Fernando menyakiti Sakiman, kurasa Sakiman tidak memperhitungkannya sebab dia berpikiran luas. Iya, kemungkinan begitu. Fahmi mengangguk.
Sebenarnya, seseorang dengan status setinggi Sakiman tidak bersalah hanya karena berdebat dengan pria malang seperti Fernando. Fernando bermain dengan Sarah di taman hiburan seharian, mereka berdua baru pulang hingga malam hari tiba. Hari ini, mereka benar-benar bersenang-senang. Siang hari berikutnya, Sarah menerima telepon dari kakak perempuannya Yana. Bab 62. Sarah, datanglah untuk makan malam. Di telepon, Yana bersikap dingin, ayah yang traktir makan. Sarah bingung, kemarin dia baru saja bertengkar hebat dengan Tazudin, hari ini dia malah mengajaknya untuk makan malam. Di restoran timuran, cepatlah datang, bawa serta Fernando yang tidak berguna itu. Setelah Yana selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Sayang, ayah ingin mentraktir kita makan malam, ayo pergi bersama, kata Sarah kepada Fernando. Fernando juga sedikit penasaran, tetapi jika ayah mertuanya ingin mentraktir, tentu saja sebagai menantu dia harus pergi. Restoran timuran adalah restoran yang umum di kota Lautan Timur. Di atas meja di bagian barat laut sudut restoran, Tazudin duduk di bagian tengah meja, Yana dan Hadi duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri duduk seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun. Laki-laki itu memakai kacamata, jas dan terlihat sangat elegan. Arloji Vacheron Konstantin yang ada di pergelangan tangannya saat terkena sorot cahaya lampu dapat memantulkan cahaya yang sangat menarik perhatian orang. Apa mereka sudah ditelepon? Ucap Tazudin. Sudah, mereka sepertinya akan tiba sebentar lagi. Yana meletakkan ponsel dan memandangi pria itu, ada sedikit perasaan iri. Pria ini jauh lebih kaya daripada suaminya Hadi. Jika Sarah menikahinya, dia nanti pasti akan ditindas oleh keluarganya. Pria itu bernama Kasnedi Primo, Tazudin mengenalnya dari acara Kencan Buta, menurut berita dia memiliki latar belakang yang cukup baik. Kasnedi, tunggu sebentar, Sarah akan segera tiba. Tazudin memandang Kasnedi dengan penuh senyuman di wajahnya, semakin dilihat ia merasa semakin puas. Baik, Kasnedi mengangguk. Bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Apakah tekanannya besar? Tazudin bertanya dengan santai. Cukup besar. Kasnedi menarik bingkai kacamatanya. Bagaimanapun, PT Nando Jaya adalah perusahaan yang termasuk dalam 10 perusahaan investasi teratas di dunia, persaingan di dalamnya sangat kuat. PT Nando Jaya. Mata Tazudin berbinar, Kasnedi juga bekerja di PT Nando Jaya. Iya, kenapa? Kasnedi bertanya dengan penasaran. Jangan dibahas lagi, ini benar-benar jodoh. Tazudin tersenyum dan berkata, putriku Sarah juga bekerja di perusahaan yang diakuisisi PT Nando Jaya, bisa dibilang satu perusahaan denganmu. Perusahaan yang diakuisisi. Mata Kasnedi berkedip, PT Nando Jaya adalah perusahaan investasi, pengakuisisian sangat jarang terjadi. Kecuali jika perusahaan sangat optimis tentang prospek perusahaan, atau memiliki hubungan dengan perusahaan, baru akan terjadi akuisisi. Wah, kalau begitu ini benar-benar jodoh. Saat ini saya bekerja sebagai konsultan investasi di PT Nando Jaya, dalam setahun gaji saya sekitar 400 juta rupiah, ditambah berbagai bonus di akhir tahun, total pendapatan tahunan di sekitar 800-an juta sampai 1 miliar. Kasnedi tersenyum. 800 hingga 1 miliar, dengan pekerjaan yang cukup stabil, setiap hari duduk di ruang kantor yang ber-AC, sangat bagus. Tazudin sangat puas. Jauh lebih baik daripada Hadi yang setiap hari terpapar sinar matahari di lokasi konstruksi. Mendengar hal ini, Yana menjadi semakin iri kepada Sarah. Dia percaya, sebentar lagi saat Sarah tiba, dan mengetahui pekerjaan Kasnedi, pasti akan segera menceraikan Fernando untuk menikah dengan Kasnedi. Kasnedi kemudian melanjutkan dengan berkata, 800 sampai 1 miliar itu masih terhitung sedikit, sekarang saya dalam proses peningkatan jabatan, saya optimis dalam waktu 3 tahun saya dapat menjadi manajer investasi PT Nando Jaya di kota Lautan Timur. Saat itu tiba, gaji tahunan saya akan meningkat menjadi miliaran. Miliaran. Mata Tazudin terbuka lebar, dia tidak menyangka pekerjaan Kasnedi sangat bagus, kali ini dia benar-benar menemukan harta karun.
Asalkan saya bekerja keras, dalam waktu 20 tahun, ada harapan bagi saya untuk bisa menjadi bagian eksekutif dari PT Nando Jaya, ikut serta dalam pembagian dividen, bahkan juga kepemilikan saham perusahaan. Pada saat itu bukan tidak mungkin mendapatkan puluhan sampai ratusan miliar. Kasnedi melanjutkan. Pendapatan tahunan puluhan miliar. Alis Tazudin naik dengan mata tersenyum, dia menemukan menantu yang berkualitas. Fernando yang tidak berguna itu diperbandingkan dengan Kasnedi, keduanya sama sekali tidak dapat dibandingkan. Yang satu layaknya seorang bajingan tidak berguna yang hanya menunggu kematian. Sedangkan yang satunya adalah laki-laki yang sedang dalam peningkatan jabatan, laki-laki yang memiliki masa depan yang cerah. Dia percaya bahwa Sarah akan memilih Kasnedi. Ngomong-ngomong, di mana rumahmu? Apakah kamu pernah menikah sebelumnya? Tanya Tazudin lagi. Aku lahir dan besar di kota Lautan Timur. Pada saat pembongkaran, saya mendapatkan 5 rumah, bisa tinggal di mana saja. Sebenarnya, dengan hanya memungut uang sewa saja saya sudah bisa hidup berkecukupan, tapi saya lebih suka bekerja, merasakan bagaimana rasanya bekerja keras. Kasnedi tersenyum, dengan rendah hati. Bagus. Aku suka pria yang memiliki motivasi diri seperti dirimu, itu jauh lebih baik dibandingkan Fernando yang tidak berguna yang hanya makan dan menunggu kematian. Tazudin mengusap telapak tangannya dengan perasaan kagum. Hadi, menurutmu benar tidak apa yang aku katakan? Hadi mengangguk, tentu saja, Kak Kasnedi dan Fernando, bukan tipe orang yang sama. Yang satunya memiliki masa depan yang cerah dan bisa menjadi orang hebat kapan saja, yang satunya hanyalah gelandangan bawah lapisan masyarakat, yang hanya khawatir akan makanan dan pakaian, seumur hidup akan dilalui dengan kemiskinan. Ya, Hadi, penilaianmu sangat benar. Sedangkan untuk pernikahan, saya pernah memiliki pernikahan yang gagal, sekarang saya memiliki anak berusia 4 tahun yang dibesarkan oleh saya. Kasnedi berkata tidak masalah jika kamu memiliki anak, apabila kamu dan anakku Sarah menikah, saya akan memiliki lebih banyak cucu. Kamu juga bisa membawanya ke rumah saya biasa mengantarnya pulang dan pergi sekolah dengan mengendarai Mercedes-Benz. Tazudin tidak keberatan sambil melambaikan tangannya. Bagus sekali. Kasnedi mengangguk dan juga merasa sangat puas. Ngomong-ngomong, Pak Tazudin, kira-kira kapan putri Anda tiba di sini? Aku agak sibuk. Sebentar lagi, lihat bukankah dia sudah datang? Tazudin melihat ke arah luar, tampak Sarah dan Fernando yang berjalan masuk. Sarah sini, Tazudin mengangkat tangannya. Sarah segera menemukannya, berjalan ke arah meja makan dan duduk. Ayah kenapa tiba-tiba mentraktir? Begitu dia duduk, dia merasa ada tatapan intens pada wajahnya. Melihat sisi kiri Tazudin, duduk seorang pria yang tatapannya sedang tertuju padanya, tampak terkejut dan penuh kekaguman. Melihat tatapan Kasnedi, Tazudin sangat gembira. Ia merasa hal ini pasti akan berjalan mulus, akan berhasil. Kasnedi, apakah kamu merasa puas dengan penampilan putriku? Tanya Tazudin. Puas, sangat puas. Kasnedi terus memandang Sarah. Pak Tazudin, jujur saja, Sarah tampak sangat mirip dengan cinta pertama saya. Melihatnya, saya seperti kembali ke masa muda. Jika Pak Tazudin setuju, saya akan meminta seseorang mengirimkan mahar besok. Hahaha, karena Kasnedi puas, aku pun setuju dengan hal ini. Tazudin tertawa keras, mulai hari ini, kamu adalah menantuku. Menantu yang baik, ayah. Kasnedi langsung mengubah panggilannya. Wah, mulai hari ini aku akan punya adik ipar baru. Yana semakin iri, latar belakang Kasnedi sangat bagus, jika dia belum menikah, dia akan tergerak, Sarah pasti akan langsung setuju dan menceraikan Fernando. Setelah Kasnedi dan Sarah menikah, maka selamanya ia akan tertindas oleh Sarah. Memikirkan hal ini, Yana semakin tidak nyaman dan iri. Sarah tercengang, ayah, apa semua ini, mahar apa, menantu apa? Haha, aku sangat senang, sampai lupa untuk memberitahu. Tazudin tertawa keras, aku ingin memperkenalkanmu, dia pria tampan ini, bernama Kasnedi, suami yang kucarikan untukmu.
Kamu mencarikanku seorang suami. Tatapan Sarah dingin, aku sudah punya suami, mengapa kamu mencarikan suami untukku? Bab 63. Suami. Sarah, kamu tidak punya suami. Tazudin tersenyum dingin dan menatap miring Fernando. Fernando yang tidak berguna ini, apa pantas kamu sebut sebagai suami? Kamu tidak lihat setiap hari dia hanya makan di rumah menunggu datangnya kematian, tidak ada rasa tanggung jawab sama sekali tidak layak menjadi seorang suami. Oh, jadi ini suami Sarah sekarang. Kasnedi memandang Fernando dan mengulurkan tangannya dengan senyum menghina. Nama saya Kasnedi, bekerja di PT Nando Jaya sebagai konsultan investasi, di mana Pak Fernando bekerja. Lihat baik-baik, seperti apa orang yang memiliki etika tinggi, ini adalah orang yang berkualitas tinggi. Tazudin mengagumi. Berbicara dengan orang yang tidak berguna pun sangat sopan. Kasnedi sangat berpendidikan. Kak Kasnedi, kamu tidak harus bersikap sopan seperti itu padanya, dia hanyalah sampah. Kata Hadi. Lagi pula, Sarah akan menikahi Kasnedi, Hadi juga tidak ingin berpura-pura lagi, dengan munafik memanggil Fernando adik ipar pengangguran. Fernando dan Kasnedi berjabat tangan. Pengangguran. Kasnedi sesaat tercengang, penghinaan muncul di matanya, dan tersenyum. Hebat, kamu sudah menikah, tapi Pak Fernando masih tidak mencari pekerjaan untuk mencari uang dan menafkahi keluarga. Aku tidak perlu mencari uang, Fernando berkata dengan acuh tak acuh, uangku tidak bisa dihabiskan. Kata-kata ini di telinga Kasnedi, rupanya memiliki arti lain, dia mengerutkan kening. Tidak perlu mencari uang. Pak Fernando benar-benar pandai bergurau, seperti saya, walaupun memiliki 5 rumah, saya tetap keluar untuk bekerja, Pak Fernando bahkan berkata tidak perlu mencari uang. Sekarang tekanan sosial begitu tinggi, tidak ada uang, bagaimana bisa bertahan hidup? Sarah pasti tidak mudah karena menikahimu. Tapi jangan khawatir, setelah Sarah bersamaku, aku akan memberi kehidupan yang berkecukupan untuknya. Mendengar ucapan ini, Tazudin mengangguk puas, dia percaya setelah Sarah menikah dengan Kasnedi dia akan memiliki kehidupan yang baik. Begini saja, tanpa basa-basi lagi, saya akan mengantarmu untuk pergi mengurus prosedur perceraian sekarang, Kasnedi berkata lagi. Setelah prosedur perceraian selesai, Sarah dan saya akan mendaftarkan pernikahan, kartu keluarga dan dokumen lain saya ada di dalam mobil. Ayah, apakah ayah membawa semua dokumen? Bawa-bawa. Tarudin mengangguk dan mengeluarkan kartu keluarga, semuanya sudah kubawa, bahkan foto juga ada, langsung bisa diurus sekarang. Itu bagus, ayo pergi sekarang. Brak. Sarah menggebrak meja, wajahnya pucat karena marah. Ayah, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang masalah ini? Mengapa harus mengatakannya? Apakah kamu tidak puas dengan Kasnedi itu? Tazudin terkejut, lalu menambahkan, aku lupa memberitahumu, Kasnedi dan kamu bekerja di tempat yang sama, tempat kerja kalian juga sangat dekat, sama-sama berada di Fortune Plaza, setelah kalian menikah, kalian bisa pergi dan pulang kerja bersama-sama. Lalu masa depan Kasnedi juga sangat cerah. Dalam waktu 3 tahun gaji tahunannya dapat mencapai miliaran, dengan kondisi seperti ini, kamu masih merasa tidak puas. Ayah, bukan itu maksudku adalah aku sudah menikah, mengapa kamu malah mencarikan suami untukku? Kata Sarah dingin. Sekalipun sudah menikah tetap saja bisa bercerai, Fernando orang tidak berguna ini tidak pantas menjadi menantuku, aku sangat tidak puas. Tazudin mendengus dingin. Sekarang kamu langsung urus proses perceraian, kemudian daftarkan pernikahanmu dengan Kasnedi. Jika kamu tidak puas itu urusanmu. Aku sangat puas dengan suamiku, perceraian itu tidak mungkin. Sarah menggebrak meja lagi, jika harus menikah, kamu saja yang menikah dengannya, sayang, ayo pergi. Selesai berbicara, Sarah menarik Fernando dan pergi meninggalkan restoran timuran. Sembarangan. Benar-benar sembarangan. Tazudin sangat marah, sehingga jenggotnya tertiup oleh nafasnya dengan mata melotot, berteriak keluar pintu. Ayahmu bekerja sangat keras untuk membesarkanmu,
Tapi kamu malah bersikap demikian terhadap ayahmu. Apa bagusnya Fernando tidak berguna itu? Sampai membuatmu begitu setia padanya. Adikku, benar-benar orang yang berkualitas bagus tapi tidak pandai menilai orang. Kasnedi yang memiliki latar belakang begitu bagus bahkan tidak disukainya. Aduh. Yana mencibir. Mungkin dia ingin memanfaatkannya sampailah dapat menemukan yang baru, jadi untuk sementara ia tidak bercerai, hingga saat ia menemukan laki-laki yang kaya barulah ia bercerai dengan Fernando yang tidak berguna itu, lalu menikah dan masuk ke keluarga kaya. Ayah, kamu jangan marah. Kasnedi membujuk, coba kamu pikir hal ini benar-benar mendadak. Sarah mungkin hanya merasa malu, sehingga tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, barulah dia mengatakan itu. Bagaimana kalau begini, tempat kerjaku dan Sarah tidak jauh, setiap malam aku akan menjemputnya pulang kerja, membangun hubungan satu sama lain, pada saatnya nanti dia akan bersedia menerimaku. Mengenai Fernando, Kasnedi sama sekali tidak peduli. Seorang pengangguran, gelandangan, dapatkah bersaing dengannya seorang laki-laki yang sangat menjanjikan? Kasnedi, mendengarmu aku menjadi tenang. Tazudin mengangguk, merasa semakin puas terhadap Kasnedi. Kalau begitu lakukan seperti yang kamu katakan, jemput dia saat pulang kerja, untuk membangun hubungan. Sarah anak ini, hatinya baik, sangat penurut, selagi kamu terus bertahan mengejarnya, dia pasti akan menerimamu. Tazudin mengajari Kasnedi cara mengejar Sarah. Aku tahu ayah, jangan khawatir, aku akan membuat Sarah jatuh cinta padaku. Mata Kasnedi berbinar. Di dalam mobil. Sayang, aku tahu bahwa ayah melakukan kesalahan, tapi kamu jangan sampai marah. Sarah menatap Fernando dengan mata lebar. Marah? Kenapa aku marah? Tanya Fernando sambil tersenyum. Aku tidak pernah menyangka ayah akan mencarikanku, Sarah menghela nafas ringan. Jangan khawatir, aku tidak akan marah. Fernando berkata, kamu adalah istriku, dan seumur hidup tetap akan menjadi istriku, tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Tidak ada keraguan dalam perkataannya. Sarah juga sangat senang dan tidak ada yang bisa merebutmu dariku juga. Keduanya saling bertatapan dan tersenyum. Sayang ngomong-ngomong, perutku lapar, mari kita cari restoran lain, tadi kita belum sempat menyentuh apapun. Sarah mengusap perutnya. Baik, restoran Barat Danau Biru. Fernando memutuskan membawa Sarah untuk pergi makan makanan barat. Restoran ini memiliki pencahayaan yang hangat, di sebelahnya terdapat sebuah danau kecil. Di bawah cahaya lilin, pasangan-pasangan menyantap makanan western di dekat jendela sambil menikmati pemandangan danau biru yang sangat romantis. Setelah duduk, Fernando memesan sebotol anggur merah, sup ikan masai, sup makaroni dan sayur, sirloin steak, dan juga salad sayuran. Di bawah cahaya lilin temaram, keduanya makan. Setelah Sarah meminum segelas anggur merah, wajah cantik merah meronanya, sedikit tampak seperti gadis muda yang terlihat malu-malu. Makan malam kali ini sangat menyenangkan, Fernando sangat menyukai perasaan ini, dia berencana lebih sering membawa Sarah untuk makan makanan barat. Setelah membayar di kasir, keduanya bersiap pulang. Hei, Fernando, Sarah. Terdengar suara pelan dengan sedikit keterkejutan. Fernando melihat ke arah itu, tampak sepasang pria dan wanita berdiri di belakangnya. Yang pria bertubuh tinggi dan mengenakan setelan jas, otot-otot di bawah setelan jas terlihat kekar, tampak jelas bahwa ia sering berolahraga, wajahnya mulus cerah dan sangat tampan. Itu adalah Eddie. Gadis di sebelah Eddie mengenakan seragam rok, dengan sepatu hak tinggi di kakinya, penampilannya cukup cantik. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Eddie tersenyum dan menatap Fernando, tapi ada kebencian yang melintas di matanya. Fernando, tahukah kamu karena kamu reputasi perusahaan instrumen medis di kota Lautan Timur menjadi buruk, dan perusahaan juga bangkrut. Oh, selamat kalau begitu, Fernando. Menyeringai. Bab 64. Sarah melirik Fernando dengan curiga, dia tidak tahu bahwa Fernando dan Eddie memiliki hubungan seperti ini. Tidak perlu memberiku selamat. Eddie melambaikan tangannya,
Aku malah ingin berterima kasih, jika bukan karena kamu, ayahku tidak akan memanggilku untuk kembali bekerja ke perusahaan. Sekarang aku bekerja sebagai manajer di perusahaan ayah, dengan gaji tahunan lebih dari 600 juta, dan aku juga menemukan pacar. Aku sekarang mengerti, apa yang dilakukan untuk memulai bisnis, dengan nyaman mewarisi harta keluarga seumur hidup, sangat nyaman. Eddie mencium pipi wanita di sampingnya, dan menatap Sarah lagi. Sarah, aku sadar bahwa aku benar-benar idiot. Saat itu aku begitu tergila-gila padamu, sekarang aku menyadari bahwa kamu biasa saja. Hei, apakah kamu wanita yang disukai Kak Eddie sebelumnya? Wanita di sampingnya tersebut melihat Sarah dari atas sampai bawah, dan mencibir. Benar-benar biasa saja, tidak ada apa-apanya, tidak terlalu cantik, tapi aku harus berterima kasih, jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa menemukan pacar sebaik ini. Dia menggenggam lengan Eddie dengan erat dan tersenyum. Apa kamu lihat tas di pinggangku? Ini LV, harganya lebih dari 20 juta, Kak Eddie yang membelinya. Kosmetik di dalam tas semuanya merek Dior, harganya lebih dari 40 juta, suamimu yang miskin, apa bisa dia membelikanmu kosmetik semahal ini? Maaf, aku jarang menggunakan kosmetik, kata Sarah dengan tenang. Sangat jarang pakai, aku rasa kamu tidak mampu membeli, atau semua yang digunakan adalah kosmetik murah dari toko pinggir jalan, kamu hanya malu untuk mengatakannya. Aku masih harus berterima kasih padamu karena telah memberikan Kak Eddie untukku. Sekarang semua biaya perawatan setiap bulan seperti pedicure-medicure, perawatan rambut, peremajaan kulit dan sebagainya Kak Eddie yang membayarnya. Bersamanya aku merasa sangat bahagia. Dengan aneh wanita itu berkata, wanita membutuhkan perawatan, aku sudah dapat membayangkan masa depanmu, jika kamu tidak merawatnya dari sekarang, dalam waktu 3 tahun, akan tumbuh keriput dan menjadi wanita tua, sayang, suamimu tidak punya uang, begitu menyedihkan. Bahkan kecantikan diri sendiri pun tidak bisa dipertahankan. Eddie mengangguk. Terlintas penghinaan di matanya. Sarah, kamu adalah orang bodoh, bersama Fernando yang tidak berguna ini, cepat atau lambat kamu akan menjadi wanita tua. Ngomong-ngomong Sarah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, dalam 2 hari ini aku akan segera bertunangan dengan Raina. Walau bagaimanapun kita adalah teman di universitas, setidaknya kamu harus memberikan hadiah uang. Hadiah uang, mimpi saja kamu. Sarah memutar matanya, kita berdua tidak memiliki hubungan apapun, mengapa aku harus memberimu hadiah uang? Setelah uang ini keluar, juga tidak akan kembali. Oh, aku tahu itu. Eddie menghela nafas. Ringan, menikahi Fernando, kehidupanmu sangat sulit, memberi hadiah uang pun kamu tidak sanggup. Sarah, bagaimanapun Eddie adalah temanmu di universitas, sebelumnya dia juga merupakan atasanku, dia akan bertunangan, sudah seharusnya kita memberinya hadiah uang. Fernando tiba-tiba berkata, sayang, bagaimana bisa memberikan uang kepada orang seperti itu? Sarah menggelengkan kepalanya, begitu uang ini keluar, akan keluar sia-sia, sudah keluar tidak dapat kembali. Bagaimana mungkin tidak ada balasan? Sebentar lagi kita akan pindah ke rumah baru, pastinya kita akan mengadakan perjamuan makan agar Eddie bisa mengembalikan uangnya. Fernando tersenyum. Pindah ke rumah baru. Sarah terkejut. Eddie juga tertegun, dan langsung tertawa. Fernando, kamu menggodaku, kamu pindah ke rumah baru. Apakah kamu akan pindah ke perumahan jelek tanpa lift lainnya lagi? Tapi bagaimanapun tetap dapat disebut pindah rumah, uang hadiah ini, aku akan membayarnya. Oh iya, saat itu tiba jangan lupa untuk mengundangku melihat rumah barumu. Sayang, kapan kita akan pindah ke rumah baru? Sarah bingung, dia tidak tahu sama sekali mengenai hal ini. Dalam waktu setengah bulan ini, kamu pasti akan melihatnya, sekarang sedang dalam tahap renovasi. Fernando tersenyum tipis. Fernando, jangan bilang bahwa kamu membeli rumah bekas, atau rumah spekulan, menjadi penampung mereka. Eddie tertawa lagi. Aku rasa, kamu hanya mampu membeli rumah semacam itu.
Fernando terlalu malas untuk berdebat, dia berjalan keluar sambil merangkul bahu Sarah. Sayang, ayo pergi. Ngomong-ngomong, Eddie, beritahu aku ketika kamu bertunangan, aku akan mentransfer hadiah uang padamu. Heh, masih berpura-pura, membeli rumah bekas yang rusak pun sangat arogan. Eddie mencibir, aku yang tinggal di villa saja, tidak searogan dirimu. Kak Eddie, tidak perlu marah dengan orang seperti itu, gelandangan seperti dia tidak setingkat denganmu. Wanita itu menghibur. Malam ini aku akan membuatmu merasa nyaman. Baik, mata Eddie berbinar. Sayang, sejak kapan kamu membeli rumah dan rumah yang mana? Ketika mereka sampai di rumah, Sarah akhirnya tidak sabar untuk bertanya. Aku membelinya 2 hari lalu, villa terbaik di tengah gunung idaman awan. Jawab Fernando. Jangan bercanda, yang serius. Sarah memutar matanya pada Fernando. Rumah seharga 156 miliar itu telah dibeli oleh orang kaya misterius. Bagaimana bisa Fernando membeli rumah itu? Kamu akan tahu dalam setengah bulan nanti, kata Fernando. Sok misterius, kalau begitu aku tidak akan bertanya lagi. Sarah cemberut, tetapi juga tidak berharap banyak. Yang dikatakan Eddie ada benarnya, ada kemungkinan bahwa rumah itu adalah rumah bekas, atau rumah spekulan. Harganya akan sedikit lebih rendah dari harga pasar saat ini, dan lokasinya juga tidak terlalu bagus, tapi dengan memiliki rumah baru, Sarah sudah sangat senang, ini adalah impiannya sejak dari dulu. Malam berikutnya, Fernando tiba-tiba menerima telepon dari Sarah. Sayang, datang ke perusahaanku sebentar, ada apa? Fernando bertanya dengan curiga. Kasnedi kemarin itu, ia telah berdiri di bawah selama hampir 1 jam, sepertinya ia akan menjemputku pulang kerja. Suara Sarah sedikit ketakutan. Aku mengerti, tunggu aku. Fernando menutup telepon, matanya dingin. Nyali Kasnedi ini cukup besar, dalam pengawasan Fernando berani-beraninya dia menjemput Sarah pulang kerja, bukannya dia cari mati. Fernando langsung keluar, sekarang merupakan jam sibuk pulang kerja, jika dia pergi naik taksi, diperkirakan akan tertahan macet selama setengah jam. Fernando dengan sederhana mengendarai sepeda bekas, diperkirakan jika dia mengendarai dengan cepat, akan sampai dalam waktu 10 menit. 15 menit kemudian, Fernando tiba di lobi perusahaan Sarah. Saat ini Kasnedi sedang berdiri di pinggir jalan, mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya. Jam tangan Vacheron Konstantin memantulkan cahaya di malam hari, cukup menarik perhatian. Dia akan pulang kerja dalam waktu 10 menit. Kasnedi menghitung waktunya. Ada Audi A4L putih yang terparkir di sampingnya, jendela kursi penumpang terbuka, di dalam mobil di atas jok mobil sudah diletakkan bunga mawar, totalnya 99 kuntum, sangat menawan, penuh gairah dan romantis. Klontang-klontang terdengar suara gesekan besi. Kasnedi menoleh ke arah itu dan sesaat tercengang. Terlihat seorang pemuda, mengayuh sepeda, bergoyang-goyang menuju arahnya. Suara itu, adalah suara rantai sepeda. Fernando. Mata Kasnedi membelalak, tidak bisa berkata-kata. Buat apa dia datang kemari dengan sepeda? Lagi pula gagang sepeda itu sepertinya sudah berkarat. Sudah berapa umur sepeda ini, apakah diproduksi pada 1 abad sebelumnya? Akhirnya, Kasnedi tidak bisa menahan tawa, memegangi perutnya, dengan posisi jari tangan menunjuk ke sepeda. Hahaha, Fernando, kamu ingin membuatku tertawa geli, lalu dengan begitu tidak ada yang ingin merebut Sarah darimu. Mau apa kamu datang dengan naik sepeda? Fernando terlihat tenang, karena penyangga sepedanya rusak, hanya bisa disandarkan pada tiang lampu jalan. Aku datang untuk menjemput istriku, katanya ringan. Mengendarai sepeda untuk menjemput istri, baru pertama kali aku melihat ini. Kasnedi masih tetap tersenyum. Jika memang demikian, setidaknya kamu mengendarai motor listrik, tapi sepeda, hahaha. Bersambung ke bab 65. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.